Mbak Desti, selamat malam. Selamat malam, Mbak Ganda. Selamat malam, Ya, teman-teman semuanya. Malam, Bapak. halo Mas Rio, selamat malam. Sehat semuanya ya teman-teman ya. Ya, amin. Sehat, Pak. Semoga pada sehat semuanya nih. Oke, saya nunggu di opening sama Mbak Desti. Apakah sudah di open Mbak Desti? Baik, Pak. Saya opening dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk Waalaikumsalam perkuliahan warahmatullahi. kedua malam hari ini di teman-teman? Pastinya sudah. Dan untuk materi sudah saya upload di learning karena tadi eh, ada materi tambahan terbaru ya Pak. Jadi saya update di learning sudah saya kirim juga. Baik, sebelum mulai program malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan kepada Pak Ganda. Monggo Pak Ganda. Baik, terima kasih Mbak Desti. Halo, selamat malam semuanya, rekan-rekan dari kelas karyawan. It's very good moment to meet all of you for once again. Dan hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam teknologi in practice. Thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Kurang lebih ada 25 mahasiswa yang hebat dan mahasiswi yang luar biasa. Baik teman-teman, sudah dibuka Mbak Desti, kemudian sudah berdoa juga. Saya akan dive in ke dalam material kita. Tapi sebelum itu, saya akan melakukan sedikit bridging dulu dari materi pada minggu lalu. Baik, rekan-rekan semua, pada minggu lalu kita sudah mengerjakan concepting ya, untuk kalau kita seolah-olah datang ke venue kita, oh ya, venue kita kemarin Festival Minusantara ya. Jadi seolah-olah kita datang ke Festival Minusantara, kita sudah punya persiapan apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita akan membuat sebuah rancangan behavior dan juga rancangan strategik dalam menjalankan liputan atau reportase di sana. Tetapi dalam bentuk virtual atau online sistemik. Nah, hari ini teman-teman, berkaitan dengan pertemuan kemarin, saya akan memberitahu nih nanti pada slide terakhir, intinya kita dua pertemuan ini kudu ngapain gitu. Intinya kudu ngapain. Jadi kuncinya ada di pertemuan dua ini. Karena pertemuan depan kita sudah ganti materi dengan pertemuan lain yang dengan judul grooming. Oke ya. Baik teman-teman semua, kemarin sudah pada ngumpulkan email dan don't worry, nanti teman-teman kan kemarin banyak yang tanya tuh, Pak, saya kok nggak bisa ngakses semuanya rata-rata kayak gitu. Oke, saya kemarin sudah komunikasi dengan via Google rekan-rekan dan ternyata memang saya diminta untuk udah gini aja, kumpulkan dulu emailnya teman-teman, nanti kita bantu proses untuk login dan pendaftaran di LMS-nya. Oh oke, baik, sudah saya lakukan dan teman-teman sudah enlist dan enroll semuanya. Ya, terkait dengan hal itu, nanti akan ada yang di ini ya teman-teman ya, yang disimak, dipelajari dan dikerjakan tentang AI, generatif AI. Tapi itu nanti kita bisa kerjakan sambil jalan selama satu semester ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, saya lanjutkan materi kedua yaitu tentang generatif AI atau GenAI yang kedua, yang mana ini adalah materi lanjutan dari pertemuan kita pada minggu lalu. Oke, buat teman-teman yang masih belum bisa open cam, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa banget. Karena saya nggak balesi satu persatu sebab saya fokus ke sini, ke materialnya. Oke ya teman-teman, saya kembali ke sini. Generatif AI yang kedua. Nah, dalam material sini teman-teman saya akan berikan beberapa breakdown yang sifatnya vital atau breakdown yang lebih esensial terhadap pengerjaan kita tuh kudu ngapain nih seperti itu ya. Nah, sebelum itu teman-teman, untuk memperkaya atau memberikan enrichment terhadap metode kerja teman-teman nanti dalam gimana sih caranya liputan jarak jauh, caranya moles dengan AI dan kita melibatkan generatif AI itu kayak apa? Maka di sini saya masukkan yang pertama. Nah, kita bekerja dengan generatif AI ke depan ini. Oke ya. Kita sepakat bahwa kita akan bekerja dengan generatif AI. Tapi gimana caranya kita kerja dengan Gen AI ini, teman-teman? Ada tiga fase utama yang menjadi kunci dalam pengerjaan proyek ini menggunakan generatif AI. Yaitu kita harus
menggandeng yang namanya AI Image Generator, yang kedua adalah AI Video Generator, yang ketiga adalah AI Shortlist Generator. Jadi tiga ini adalah kunci utamanya, teman-teman. Pak, untuk AI video generator buat apa, Pak? Kita kan footage-nya bisa dapat nanti dari acara atau dari YouTube-nya dan lain sebagainya. Yes, that's right. You gonna get all the materials from the streamings. Tetapi AI video generator ini, streaming yang Anda dapatkan itu loh rekan-rekan. Biasanya kalau Anda berada di dalam bandwidth yang lemah atau bandwidth yang sedang penuh, dan atau Anda berada di jaringan sinyal yang buruk, itu biasanya ada grain. Grain itu kayak kotoran di hasil downloadan Anda atau hasil tangkapan dari streaming tersebut. Yang kedua, pasti ada staccato dalam gambar. Tek, 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 tek. Lancar gini awalnya, set, tek, berhenti, terus nyambung lagi dia. Wah, nah itu defect atau cacat-cacat seperti itu, teman-teman. Nanti bisa kita perbaiki menggunakan AI Video Generator tanpa mengubah isi atau esensi video asli yang sedang kita kerjakan. Misalnya kurang warnanya, kok kayak gini sih? Padahal waktu streaming warnanya bagus. Nah, pas aku download atau screenshot kok kayak gini ya warnanya ya. Itu bisa diperbaiki dengan AI Video Generator, teman-teman. Oke ya. Kemudian AI Image Generator itu adalah nanti bisa Anda gunakan untuk memaksimalisasi usaha Anda dalam memberikan enhancement atau enrichment terhadap video yang sedang Anda buat nanti. Pak, kira-kira kita bikin videonya kayak apa sih Pak dan berapa lama? Videonya nggak usah lama-lama, cukup 1 sampai 2 menit yang sudah mewakili the whole prosesnya dan juga secara keseluruhan dari acara yang sedang berlangsung nanti, teman-teman. Jadi acara pengumpulan Anda nanti tidak mentah, bukan footage mentah begini terus dikumpulkan atau rekaman mentah, tidak, tapi semua sudah tergeneratif dengan artificial intelligence. Dan yang ketiga adalah AI Shortlist Generator. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Karena nanti yang akan mengarahkan Anda semua, saya itu kudu screenshot yang mana, saya harus record yang mana, saya harus ngambil dari sisi yang mana acara ini. Apakah dari segi performan dari acara secara keseluruhan, atau saya nanti cuma ngezoom di bagian orang-orang yang sedang venue, penjualnya atau pengunjungnya. Nah, kita bisa minta dari AI Shortlist Generator ini. Baik, robot di sebelah kiri masih kepalanya aja yang putih, yang artinya progres kita masih di bagian atas. Nanti kalau sudah fulfillment semua, dia akan berwarna putih, gitu ya teman-teman ya. AI Image Generator, yaitu membuat mock-up crowd atau simulasi menggunakan AI. Nah, simulasi apa Pak yang dimaksud? Simulasinya tentang keramaian yang ada di dalam venue-nya nanti. Loh Pak, sudah di video kan sudah ada keramaiannya. Nah, itulah dia teman-teman. Keramaian yang sudah ada di dalam videonya, nanti kita akan perkuat. Ya, kita perkuat dengan AI Image Generator ini. Bagaimana caranya memperkuat? Bukan berarti image ditumpukkan ke video, tidak demikian. Tetapi Anda bisa membuat mock-up-nya dulu di depan. Mock-up itu kayak damisnya. Damis itu adalah sesuatu yang dibuat persis dengan tujuan akhir, tetapi bukan merupakan tujuan akhir. Masih bisa berupa prototipe yang masih kita mainkan, masih bisa dibolak-balik gitu ya. Kemudian sebelum liputan, itu dapat melihat perkiraan suasana dulu rekan-rekan. Jadi liputannya Anda yang kelas online ini tidak datang ke lokasi, tetapi nanti Anda bisa memperhatikan streaming dari venue yang kita gelar. Kemudian dari streaming itu dipelajari dulu. 1, 2, 3, 5 menit dulu dilihatin acaranya kayak apa sih. Kemudian angle-angle yang sudah Anda rencanakan, oh ini bagus nih, kapan lagi ya kameranya balik ke arah sini lagi. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Yang kedua bisa berfungsi sebagai referensi visual untuk menentukan POV atau sudut pandang pengambilan gambar teman-teman. Dan yang ketiga bisa dimasukkan ke presentasi atau di hasil akhir nanti ya sebagai ilustrasi jika belum ada footage yang aslinya. Oke, untuk AI Image Generator saya punya 3 saran nih buat rekan-rekan. Yang paling bagus adalah Midjourney.
Ada tiga sebenarnya, Midjourney, DALL-E, dan juga Adobe Firefly. Yang paling bagus Midjourney. Kenapa saya bilang bagus? Dia itu bisa generate image secara hyper realistik yang lebih bagus dari apapun, itu dari pengalaman saya ya. Kemudian cepat dan user friendly. Adobe Firefly itu juga lebih bagus sebenarnya hasilnya dari Midjourney. Tetapi Adobe Firefly itu butuh pemahaman lebih mendalam untuk mengoperasikannya, teman-teman. Ada beberapa tools yang memang kita harus berpikir keras dulu. Oh, ternyata gini maksudnya. Wah, tahu gitu dari tadi aku pakai ini. Nah, itu yang terjadi di saya di Adobe Firefly. Adobe Firefly. Kalau DALL-E itu biasa aja sih teman-teman ya, B aja. Cuman dia lebih ke practical use-nya aja. Bagus, sama-sama bagus ketiga ini. Cuman ada up and down-nya masing-masing. Oke, rekan-rekan. Untuk contoh prompting, untuk AI Image Generator, rekan-rekan bisa mencoba untuk masukkan ini nanti waktu generate ya. Ini saya kasih contoh. Generate a realistic food festival crowd scene at night. Warm light, Indonesian ambience, busy but cozy atmosphere. Untuk membuat satu frasa ini teman-teman, saya bolak-balik melakukan riset dari GPT, Perplexity, dan Gemini. Tiga itu saya pakai. Karena saya mencoba satu prototype, saya coba untuk prompting, nggak sesuai harapan. Kedua, pindah engine lagi, saya coba nggak sesuai lagi. Ketiga, nggak sesuai lagi. Yang terjadi akhirnya, saya punya tiga dissenting opinion. Tiga opini yang berbeda sudut pandang. Nah, dari ketiga ini saya amati terus. Apa yang bisa saya sarikan ya? Yang bisa saya sintesakan dari ketiga hasil berbeda ini. Oh, ternyata ada kalimat seperti ini. Saya minta ke GPT dan akhirnya saya berhentinya di GPT. GPT, dari tiga prompt yang saya buat tiga ini, saya minta satu saja prompt yang kuat, yang mencerminkan karakter dari masing-masing prompt yang sudah saya buat tadi. Jadi A, B, dan C, saya minta karakternya ditarik semua ke dalam prompt yang baru ini. Gabungkan jadi satu. Dan buat semuanya sedetail mungkin melalui deep learning yang kamu punya. Benar-benar kayak gitu saya kalau nge-prompt. Jadi saya perintahin GPT itu, kemudian saya detailkan apa yang dia harus lakukan, dan saya benar-benar sangat, apa namanya ya, micromanagement terhadap GPT ini. Karena dia bisa mengerti kita sebagai behavior human being gitu ya. Keluarnya ini teman-teman. Generate a realistic food festival crowd scene at night. Jadi dia ngasih keterangan at night. Dan ini sebenarnya masih bisa di-upgrade lagi teman-teman semua. Tentang realistic food festivalnya. Yaitu ditambahkan dengan hyper realistic food festival. Bedanya kalau realistic food festival dia akan bergerak pada 1080p biasanya resolusinya. Tapi kalau hyper realistik, dia akan bergerak di 4K. Nah, ini membawa perbedaan yang sangat signifikan, teman-teman. Jadi nanti gambarnya satu bagus, yang satu ya hyper bagus, lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian dia memunculkan kalimat crowd, ya benar ya sesuai permintaan saya. Kemudian scene at night, pemandangan pada malam hari. Karena acaranya nggak menutup kemungkinan bisa berjalan sampai malam hari. Dan kenapa malam hari? Saya sempat tanya begitu. Why did you enter the scene at night words at my prom? Saya tanya. Terus dia ngomong, ya dari data yang kamu masukkan, setelah saya pelajari melalui deep learning saya, katanya gitu. Acara ini ada kemungkinan berlangsung dari pagi sampai malam. Dan momen emasnya adalah pagi, saat first time opening dari venue-nya. Dan yang kedua adalah pas malam harinya, teman-teman. Oh, begitu. Oke, saya accept deh. Kemudian warm lighting. Nah, ini saya yang kaget. Dia masukkan warm lighting. Kenapa? Karena biasanya video yang kita dapatkan tuh lightingnya acak-acakan teman-teman. Ada yang terlalu pedas ke mata, kemudian ada yang terlalu ngeblur, dan juga ada yang terlalu nggak kelihatan lightingnya. Makanya sama dia, sama GPT, itu di-adjust sehingga menjadi warm lighting. Oke, saya accept lagi dari sini. Terus dia memunculkan lagi teman-teman, Indonesian ambience. Dia tahu kalau saya orang Indonesia. Dia tahu bahwa acaranya di Plaza Begawan. Dia langsung mendeteksi, oh Indonesia. Oke, gua kasih ambience Indonesia. GPT seperti itu ya.
Kemudian BC Cozy ini adalah manuver dari GPT sendiri. BC Cozy, yang dimaksud BC Cozy di sini adalah atmosfernya, teman-teman. Nah, lebih cenderung ke vibes-nya nanti di gelaran acara. Baik, itu tadi mengenai image ya. Yang sekarang adalah AI Video Enhancer. Yang berarti AI yang memberikan penguatan terhadap video. Teknologi AI yang secara otomatis memperbaiki kualitas video. Wah, ini saya sudah sering pakai teman-teman. Kalau AI Video Enhancer ini. Karena gini, kita nggak menutup kemungkinan medium yang kita gunakan, media yang kita pakai itu terbatas. Baik dari RAM dari komputer kita, misal untuk recording secara online, kemudian kapasitas hard disk kita, sehingga gambarnya masuknya patah-patah gitu ya. Adapun apa? Kualitas internet, jaringan juga mempengaruhi. Kadang internetnya yang terbatas gitu ya, bisa recordingnya juga putus-putus gitu teman-teman. Jadi ini salah satu solusi yang bisa digunakan. Kalau kita onsite biasanya, itu bisa digunakan untuk menstabilkan video yang goyang-goyang, teman-teman. Nah, ini yang biasanya kita beli gimbal. Ya. Gimbal itu mahal. Tapi kalau kita pakai ini, secara otomatis dia akan berfungsi sebagai gimbal. For real, saya udah nyoba ini. Dan dia stabil banget. Nggak goyang sama sekali ya. Misal ini datang di venue. Nah, kemudian ini yang untuk online, yang nggak onsite di venue, yaitu meningkatkan ketajaman upscale dari 1080p menjadi 4K di sini, seperti yang saya ceritakan tadi. Kuncinya adalah di permainan promptingnya, Mas dan Mbak sekalian. Kalau promptingnya bagus, kuat, in-depth, micromanagement terhadap GPT atau generatif AI yang lain, Anda pasti dituruti kok. Mereka nggak akan mengeluh. Atur aja itu, generatif AI itu. Dia akan memberikan jawaban sesuai yang kita minta. Ya, meningkatkan ketajaman. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi grain atau noise yang saya bilang tadi, khususnya di malam hari. Ini kalau onsite, oke banget. Soalnya kita kalau rekam malam-malam, itu biasanya ada kayak grain putih-putih dulu teman-teman di video kita ya. Kayak debu tapi bukan. Ternyata itu adalah efek yang namanya noise atau grain. Yang keempat, memperbaiki warna otomatis. Nah, ini bisa dilakukan untuk yang tidak onsite lagi, yang secara online. Jadi 2 bisa dipakai, 4 bisa dipakai. Warna otomatis ini bisa disolusikan oleh AI ketika video kita kelihatannya butut banget, teman-teman. Waduh, udah direkam kayak gini, ternyata videonya kok butut ya, kok jelek banget. Wah, ini nggak bener ya, gimana caranya? Kita pakai AI Video Enhancer. Promptnya gampang banget. Nah, semisal Anda sudah drag videonya, masukkan ke Capcut, katakan ya, ke CapCut. Kemudian Anda prompt aja, buatlah video saya ini menjadi video dengan definisi warna terbaik sesuai dengan natural bawaan atau environment atmosfer dari event sebenarnya. Cukup gitu aja. Dia nanti akan memberikan enhancement. Misal ada lampu warnanya orange, kalau kita video pakai HP itu jadinya putih ketangkepnya. Nah, kalau di situ di AI ini dia akan orange ya orange, biru ya biru. Jadi warna dari situasi semuanya nanti akan kelihatan rekan-rekan semua. Jadi itu yang dinamakan auto color grading ya. Kemudian yang 5, menghaluskan gerakan. Ini yang paling powerful. Magicnya di sini teman-teman. Frame interpolation ini biasanya diberikan kepada video-video yang yaitu tadi merekamnya secara online dengan bandwidth terbatas, mungkin kuotanya mau habis, tapi butuh untuk tugas. Nomor 5, frame interpolation itu wajib dipakai. Intinya gini, Anda punya sebuah video, runtut panjang gini ya, dari depannya di sini, itu lancar. Dari tengah, dia staccato teman-teman. Staccato begini, tep, 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 baru nyambung lancar lagi. Yang tengah ini, yang akan diperbaiki oleh AI Video Enhancer, supaya dia memprediksi tep yang pertama menuju tep yang kedua, itu apa sih kira-kira gerakannya? Misal tangannya orang jalan dari posisi idle begini, terus tahu-tahu di frame yang ketiga, karena frame 2-nya hilang, frame 3 langsung dia tangannya ke atas. Berarti ada satu momen yang hilang kan? 1, 2, 3. Yang hilang nomor 2. Maka AI ini akan memberikan gerakan yang kedua. 1, 2, 3. Halus banget teman-teman. Saya udah sering nyoba kalau ini ya.
Yang keenam, membuat video terlihat lebih sinematik tanpa editing manual. Nah, ini nih salah satu yang membuat pekerjaan seorang video editor tergerus juga karena era AI generatif ini. Jadi gini, saya juga seorang video editor, teman-teman. Jadi saya tahu perjuangannya gimana sih ngedit video itu. Sampai keringetan terus sampai berhari-hari. Itu jadinya kadang masih kalau pimpinan nggak cocok, waduh, kurang gini, kurang gitu. Nah, itu masih drama banget lah ya. Tapi kalau Anda pakai nomor 6 ini, menggunakan AI Video Enhancer, itu dalam hitungan menit rekan-rekan. Tinggal masukkan promptnya, kemudian Anda masukkan aja prompting, buatlah seperti sinematik, buatlah seperti dramatis, buatlah seperti saya sedang ada di onsite. Itu beda banget. Nanti nggak pakai editing manual, dia sudah bisa mengkondisikan. Ya? Dari tiga di bawah, CapCut, Runway, ML, dan DaVinci Resolve, saya paling sering pakai yang Runway ML. Karena di Runway ini, dia punya banyak opsi yang bisa memudahkan kita, dan kadang dia juga memunculkan ide-ide yang buat kita terkejut gitu teman-teman. Ketika udah kita prompt, terus dia muncul lagi menu, apakah Anda mau seperti ini? Loh, oh iya ya, belum saya masukkan. Oke, oke, mau, tinggal diklik, langsung dia gelar promptingnya. Keluar, jadi. Kalau Capcut, juga bagus. Tapi Capcut itu, fitur-fiturnya terbatas. Dan mungkin untuk menuju ke 4K, dia agak berat gitu teman-teman. Kalau Runway ML pasti bisa. Kalau Capcut, hasil Capcut 4K dan juga Runway ML 4K itu beda. Masih bagusan yang Runway ML, teman-teman. Capcut itu cuma menang di pengoperasiannya yang mudah, user friendly, kemudian UI-nya juga bagus, kemudian UX-nya, user experience-nya juga dapat gitu. Jadi Swift kita kalau pakai Capcut itu ya. Kalau Runway sedikit tricky, kita ngatur dikit-dikit tapi hasilnya puas banget dan sangat bagus sekali, teman-teman. Oke ya, video enhancer. Promptnya gini contohnya. Enhance this video to make it cleaner and sharper. Ya, lebih bersih dan lebih sharp. Improve brightness, remove noise, and increase detail while keeping the natural look of the scene. Ini saya pakai cara yang sama untuk gambar tadi, teman-teman. Karena di gambar, saya sempat nggak puas 3 kali. Akhirnya di video saya nggak mau ngulang kesalahan yang sama. Saya minta tiga-tiganya, opininya kayak apa, kemudian saya kembali ke GPT. Dari 3 ini, sintesakan gimana. Ternyata seperti ini, teman-teman. Oke, bagus deh. Kalau dijadikan, bisa keren ini. Oke, oke. Mbak Maita Rani, coret-coretnya masuk ke screen saya, Mbak Maita Rani. Gimana ini sebentar. Jadi ini nggak ya? Oke deh. Oke. Bentar teman-teman. Saya hapus dulu coret-coretnya yang nggak sengaja tadi. Sebentar. Ini sama ini. Oke, sudah bersih. Saya lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, AI untuk list generator, teman-teman. Jadi, apa sih fungsinya dari yang ini? AI short list generator ini. Sesuai judulnya, AI short list generator adalah sebuah AI yang bisa membantu kita untuk memberikan list apa saja yang kita bisa shoot nantinya. Ini memudahkan sekali, sebab kalau kita nyusun sendiri, biasanya kita bingung, rekan-rekan semua. Bingung banget. Karena apa? Dalam sebuah event, sebuah momen, itu pasti ada spot-spot yang semuanya punya value yang sama-sama. Hei, foto aku dong. Hei, videoin aku dong. Kalau kamu nggak ngambil aku, rugi kamu. Soalnya ini eventnya nggak tiap tahun ada. Ganti-ganti loh di Asia itu BPTIT-nya. Aku sebelah sini, take aku semuanya. Situasi di sana mengatakan demikian. Berarti bukan berarti mulut manusia itu ya. Tapi apa yang Anda pandang di sana itu dalam videonya nanti kurang lebih, ya itu dia akan berbicara. Wih,
Bagus, Rek. Anda akan berasa seperti itu. Ini kali ya, ini kali ya. Print screen udah siap-siap nih, tombol di Windows sama print screen untuk screen capture. Nah, gini, list generator itu untuk menyusun daftar jenis screenshot. Bisa wide, mid, moving shot, atau angle atas, angle bawah, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi yang pertama, poinnya adalah mengetahui sudut pandang pengambilan gambar yang tepat tuh kayak bagaimana. Oke, Mbak Nurmala, silakan. Mengetahui pengambilan gambar itu yang tepat bagaimana gitu loh, teman-teman. Kalau kita di lapangan kan biasanya ya kita pakai aturan-aturan jurnalistik ya, biasanya kayak fotografi, misal Anda pakai rule of third, atau mungkin Anda bisa juga memanfaatkan golden ratio dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi sudut pengambilan gambar yang tepat ini, kita sebagai manusia, walaupun kita belajar literatur, memori kita itu terbatas, teman-teman. Untuk mengemphasize, untuk mengembangkan, apalagi ya yang harus di-shoot. Maka dari itu kita minta bantuan AI. Jadi di era sekarang ini sangat wajar AI bekerja bersama kita berdampingan, sangat wajar. Karena dia bisa menambahkan sesuatu yang mungkin kita lupa atau kita di luar kapasitas. Oke ya? Dia akan menambahkan sudut pengambilan gambar yang tepat. Oh, kalau videomu kayak gini, kira-kira ini loh spot yang bagus. Ini, dan ini. Anda bisa kerucutkan lagi. Semisal dia ngasih 5 atau 6 jawaban, ini, dan ini. Anda bisa kerucutkan lagi. Mainkan peran micromanagement. Oke, dari 6 yang kamu berikan, sekarang saya minta kamu memunculkan behavior untuk memilih 3 yang terbaik. 3 yang terbaik. Nah, 3 yang terbaik itu yang nantinya Anda akan kerucutkan lagi dari 3 terbaik. Dari 3 terbaik ini, saya minta satu yang mempunyai porsi terbanyak untuk muncul di dalam video laporan UAS saya. Kayak apa? Nah, yang A, B, atau yang C. Kalau dia nanti kasih jawaban, oh bagus yang B. Anda tanya lagi, kritisi lagi. Kenapa kok yang B? Nanti dia akan deskripsikan. Nah, dari situ kita sebagai user baru mantap mau pakai yang B karena dia kasih jawaban yang make sense gitu. Pak, kalau jawabannya nggak make sense gimana? Tanya lagi, kejar sampai dapat. Ya, teman-teman ya, mengetahui sudut pandang yang tepat. Yang kedua, rekan-rekan, yaitu bisa memahami urutan pengambilan yang efisien. Nah, biasanya ini yang jadi kendala atau tantangannya kita sebagai reporter di lapangan yang datang onsite. Kalau kita nggak tahu urutan pengambilan gambar, mau depan dulu, event dulu, atau nanti aja deh ngambilnya terakhir-terakhir, pas penutupan. Itu akan bingung, teman-teman. Yang artinya banyak sekali momen di sana yang bisa dicepreti, bisa divideoin, bisa di-capturein. Nah, kalau kita meraba-raba dan bergerak berdasarkan intuisi saja, biasanya hasilnya memang bagus, karena naturalis yang didapat. Tetapi secara efisiensi, nggak dapat biasanya. Udah capek duluan. Karena Anda bergerak menggunakan kaki. Kaki butuh energi. Energi didapat dari makan. Makan butuh waktu. Nah, waktu Anda dalam venue terbatas. Manajemennya di situ. Jadi oke deh, supaya efisien, minta bantuan AI supaya aku bisa datangi langsung spot-spot mana atau capture spot mana yang paling bagus gitu ya. Yang ketiga, tidak bingung atau kehilangan momen penting. Pakai AI list generator ini supaya nggak kehilangan momen penting. Jadi, misal nih, Anda nge-prompt, Anda ngomong begini, pada tanggal sekian nanti akan diadakan Festival Mie Nusantara oleh Institut Asia Malang, di mana ini adalah wujud dari BPTIP dari Institut Asia Malang. Nah, saya sebagai mahasiswa, Anda storytelling dulu, saya sebagai mahasiswa bertugas untuk reportase, tapi secara online loh. Nah, kira-kira momen penting mana dari ketiga time frame ini? Tiga time frame itu adalah awal, venue, dan juga closing. Dari tiga time frame ini, yang bisa saya eksplorasi dan bisa saya eksploitasi. Nah, nanti dia ngasih pendapat, ini, dan ini. Maka teman-teman udah nggak bingung lagi. Oh ya wis, kalau kita manut ini, semuanya akan rapi dan semuanya akan selesai dengan cepat. Sehingga saya bisa melakukan yang lain. Gitu ya. Yang keempat, teman-teman, melakukan liputan selama 1 sampai 2 jam dengan alur kerja yang jelas. Kebanyakan wartawan atau reportase lapangan
yang tidak mempunyai rundown yang jelas, apalagi sampai 2 jam dia di sana semisal ya, itu akan banyak ngobrolnya. Dan kehilangan momen, keskip momen-momen penting. Karena apa? Kita udah ngobrol, kita udah enjoy, akhirnya kita lupa bahwa kita di belakang itu ada list yang sudah kita manage dari rumah. Nah, itu ya. Karena nggak punya alur kerja yang jelas, banyak ngobrol, banyak ngopinya mungkin, terus terlena, wah acaranya bagus, ngelamun akhirnya berdiri idle di tengah momen, lihat kiri kanan. Jadinya menikmati momen, bukan untuk mengambil footage akhirnya. Nah, yang diinginkan kan, yang dikehendaki kan adanya keseimbangan antara menikmati momen iya supaya mood kita tetap up, dan juga kita juga ingat bahwa kita masih punya tanggungan di situ. Kita pakai AI untuk membuatkan rundown-nya. Dan yang kelima, menghasilkan video yang terlihat direncanakan, teman-teman. Bukan sekedar spontanitas aja. Jadi, video yang direncanakan sama video yang spontanitas itu kelihatan banget, teman-teman. Ada plus minusnya memang. Kalau video yang direncanakan, itu kita yang lihat rapi banget. Rapi banget. Dari alurnya, dari pengaturan pengambilan gambarnya, dari flow-nya, kemudian dari pengaturan audionya juga, itu semua terencana dengan rapi. Nah, kalau yang sekedar spontan, ya pakai HP gini aja, set ngambil, ada getar, ada shake, itu udah nggak peduli, pokoknya aku dapat footage kayak seperti itu, teman-teman ya. Nah, kalau pakai ini, kita nanti bisa membuat planningnya, sehingga semuanya itu well planned dan well managed, ya. Seperti saya bilang tadi, senjatanya saya di sini adalah GPT, Perplexity, Notion AI, dan ada satu lagi tadi saya pakai Gemini. Nah, kenapa Gemini nggak saya masukkan? Karena Gemini itu cenderung lebih bias, teman-teman. Lebih bias ya, lebih bias. Saya paling senang kalau hal ini pakai GPT. Dia walaupun generator lama, ya, Gen AI lama, tapi dia bisa kasih jawaban yang runtut gitu, teman-teman. Perplexity juga bagus, tapi dia terlalu teoritis. Plus minusnya kayak gitu ya. Kalau Notion, oh ini beyond beyond imagination ya. Notion tuh yang ngasih jawaban detail, sistematis, kemudian teoritis, dan juga banyak jawaban yang dikasihkan. Jadi saya kurang suka. Akhirnya saya taruh di yang paling belakang. Baik, ini adalah contoh prompting untuk AI shortlist generatornya, teman-teman, yaitu create a shortlist for a 1 till 2 hours video of the Nusantara Culinary Festival at Plaza Begawan, including growth shots, ambient shots, close-up food shots, behind-the-scene footage, UMKM tenant interview, and transition shots. Nah, UMKM itu nanti teman-teman bisa diganti menjadi tenant interview aja. Karena udah tahu, udah jelas itu adalah Asia. Pak, gantinya gimana? Ya, Anda nanti titeni dari videonya ya. Anda tandain bahwa, oh ini loh, tenant interview yang dilakukan oleh beberapa orang panitia dari Institut Asia yang ngajak ngobrol. Boleh di screenshot, boleh juga di uh, record, pakai screen recorder. Pasalnya gini teman-teman, saya hanya mensyaratkan video Anda itu jangan lama-lama, 1 sampai 2 menit. Otomatis footage yang akan Anda farming nantinya adalah lebih dari itu. Karena apa? Anda akan mencari momen-momen yang sesuai dengan teori dan materi yang ada pada pertemuan 1 dan 2. Nah, nanti di-cut-cut teman-teman ya, dipotong-potong, dan itu pun potong-potongnya lagi, Anda bisa pakai AI lagi, yang khusus untuk chopping. Khusus untuk chopping dan juga untuk biasanya bisa digunakan untuk menyamakan behavior ya. Chopping itu kan video dipotong-potong. Kemudian per potongan biasanya ditambahkan behavior, fade in-nya, fade out-nya mungkin, atau mungkin ada pencahayaan yang kurang cerah gitu ya. Itu kan behavior. Nah, behaviornya bisa di-copy nanti teman-teman dengan AI itu. Ditularkan ke choppingan yang lain. Misal choppingan Anda ada 50 dari sebuah video. Chop yang pertama, Anda setting behavior, fade in-nya adalah dissolve, fade out-nya adalah flash atau dissolve lagi, kemudian pencahayaannya Anda rubah menjadi warm. 3 ya, fade in dissolve, fade out bisa flash atau dissolve, dan yang ketiga, lightning-nya adalah warm. 3 ini bisa Anda tularkan ke chop kedua sampai ke chop yang ke-50. Minta aja di prompt-nya.
behavior ini, samakan copy behavior dan paste behavior to another video job. Nanti langsung jadi shred gitu. Jadi Anda nggak klik kanan satu, betulin lagi, tidak. Langsung bisa jadi satu, teman-teman ya. Baik, ini adalah saya kasih pencerahan lagi supaya nggak lupa, teman-teman. Jadi, mungkin hari ini ada yang baru join juga supaya paham kita minggu lalu bahas apa gitu ya. Ini the journey, teman-teman. Minggu lalu, di P1, kita berbicara tentang generative AI yang pertama. Yaitu kita udah ada penugasan pre-event yang Anda masing-masing membuat liputan plan, konten, dan lain sebagainya. Ini ya, rancangan berarti, draft, konteks. Kemudian, kemarin juga saya kelompok-kelompokkan, dan ada yang sengaja memang saya suruh kerja sendiri. Hari ini yang kedua adalah Generative AI, P2, pertemuan kedua. Isinya adalah masih di pre-event, masih di headings yang warna merah, yaitu membuat skrip interview yang mana Anda nanti juga memanfaatkan AI. Gitu ya. Lalu teman-teman, setelah P1, P2 selesai, minggu depan kita masuk ke teori grooming. Pak, teori grooming itu apakah putus Pak dari P1 dan P2? Oh tidak tentunya. Karena grooming ini nanti kita akan belajar juga mengenai bagaimana sih kita memanage groom kita ketika kita seolah-olah ketika ya ada di dalam sebuah momen supaya nggak salah kostum teman-teman, supaya kita nggak di underestimate orang lain, supaya kita bisa memposisikan diri dan apa yang kita omongkan itu didengarkan orang lain. Termasuk grooming itu juga berpengaruh. Pak, grooming itu baju doang? Tidak. Ya baju, kemudian kerapian diri, termasuk dari up to down ya, dari head to toes, itu termasuk grooming. Oke, setelah grooming teman-teman, ada teori konten dan copywriting dan juga story. Nah, dari pertemuan 4 ini masih berhubungan juga dengan teori-teori yang lain, dari Gen AI 1, Gen AI 2 sampai grooming. Jadi teori konten dan copywriting ini nanti Anda akan belajar tentang bagaimana sih yang benar dan tepat dalam kita membuat sebuah copywriting, apalagi kita menggunakan AI. Karena kebanyakan orang copywriting pakai AI itu minta prompt satu kali di prompt keluar, ya wis itu yang dipakai, biasanya gitu. Tapi sebenarnya ada kunci-kuncinya, nggak bisa sekali langsung mentah dipakai. Nggak bisa, itu masih terlalu beresiko, teman-teman. Copywriting yang bagus dan mengena atau ngebite gitu ya, itu biasanya copywriting yang diolah berkali-kali baru nanti muncul sebagai insight kita dari AI. Lalu di pertemuan 5, rekan-rekan semua, akan ada BPTIP 3 visits, yaitu kunjungan dari rekan-rekan BP3. Mungkin kalau Zoom gini ya, mereka mungkin join di room saya dengan Mbak Desti ini. Maka nanti mungkin mereka berbicara atau bagaimana gitu ya. Akhirnya nanti teman-teman jadi jelas gitu. Kemudian di pertemuan 6 itu adalah konten BPTIP 3, dan di pertemuan 7 ini teman-teman, di pertemuan 7 adalah sudah saya masukkan ke UAS-nya, Anda liputan secara online. Ingat ya, liputannya secara online. Ini karena nggak mungkin banget kalau teman-teman, apalagi kemarin dari Korea, masa mau datang ke Indonesia juga. Nah, kalau dari saya sementara, UASnya nanti liputan secara online. Nanti mungkin ada perubahan dari tim BPTIP, saya akan segera sampaikan. Mungkin dari pimpinan seperti apa, perubahannya seperti apa, nanti akan saya sharing lagi melalui Mbak Desti. Baik, saya masuk. Di pertemuan 7, teman-teman nanti sudah on event ya, hunting dan data farming, tapi dilakukan dari on your own spot masing-masing, on your own respective spot ya. Itu ada membuat checklist yang sudah dibuat dengan AI seperti 10 foto wajib. Nah, itu sudah mulai dijalankan teman-teman di pertemuan 7 ini. Kemudian 5 video pendek untuk Reels dan TikTok, dan 1 interview tenant atau pengunjung. Nah, semua ini, 2 ini, kemarin sudah saya masukkan di materi pertemuan 1 mengenai generatif AI. Nanti bisa dibaca lagi. Lalu teman-teman, setelah Anda melalui fase pertemuan 7 atau UAS ini, otomatis eventnya sudah berjalan ya, sudah selesai, sudah berjalan dan sudah selesai. Dari hasil selesainya event ini, nanti teman-teman memiliki hasil dari data farming dan hunting yang sudah dilakukan pada saat event.
Maka dari itulah hasil dari data farming dan hunting ini yang akan dijadikan bahan dari post event. Jadi post event itu Anda mulai mengerjakan. Nah, itu loh teman-teman, mulai mengerjakan. Yang hijau, yang ini. Post event, editing dan pembuatan konten dengan AI. Jelas ya? Editing dan pembuatan. Berarti Anda mulai mengerjakan. Kalau yang kuning, Anda masih klik-klik-klik mouse untuk cari mana footage yang bagus. Gimana? Nah, kalau yang di post event Anda sudah mulai mengerjakan. Nah, itu nanti yang dikumpulkan ya post eventnya ini teman-teman. Karena di post event pastinya sudah ada pre-event dan on-event data. Oke, jelas dari sini ya teman-teman ya. Ini adalah flow kita sampai dengan UAS nanti. Yang bedanya hari ini saya tambahkan detail dari apa yang akan kita lakukan. Baik, saya akan masuk ke dalam ulasan dan in-depth mengenai pokok bahasan kita pada hari ini, teman-teman. Yang pertama, ulasannya adalah kita kemarin sudah melakukan ini, persiapan liputan dengan memanfaatkan generative AI, yaitu tentang close shot, close up, kemudian behind the scene, dinner interview, ambient shot, checklist liputan 1-2 jam, dan rancangan storytelling liputan alur konten. Sampai fase ini, robot kita sebelah kiri sudah pakai baju. Nah, dia sudah pakai baju ya, tadi masih gelap tuh, teman-teman tuh masih gelap ya. Oke, kita sudah sampai fase tengah-tengah nih, teman-teman, untuk pembahasannya. Untuk hari ini nanti saya akan mungkin mencoba untuk hearing lagi dan melihat hasil kerjanya Anda semua dari minggu lalu mengenai rancangan storytellingnya aja. Kalau yang ini saya sudah cek beberapa. Yang ini, yang rancangan storytelling liputan. Nah, ini saya nanti pengen tahu storytellingnya kayak gimana. Kalau Anda masih ragu atau bingung, kita disuruh ngapain sih? Nanti saya akan masuk di breakout room teman-teman masing-masing. Kemudian saya berikan instruksionalnya seperti apa workingnya ya. Lalu ini kemarin sudah dan hari ini kita akan lanjutkan on the go-nya teman-teman. Persiapan liputan dengan memanfaatkan Gen AI Part 2, yaitu membuat skrip interviewnya. Jadi pertanyaan untuk tenant itu apa kira-kira? Loh Pak, kita kan online, kita kan nggak on the spot. Gimana tanyanya ke tenant? Gini teman-teman, Anda eventnya kan Mi Nusantara, ya festival. Oke, Oke, terima Mbak kasih. Desti dan teman-teman Iya, Pak. maaf sekali ya sinyal saya buruk. Nah ini loh yang saya takutkan di dalam online itu ya. Kalau kita pas record, ini bisa terjadi hal kayak gini. Mohon maaf Mbak Desti dan teman-teman, bisa disambung dulu tadi saya sampai mana dropnya? Teman-teman boleh kasih opini tadi saya sampai mana berbicara? Miss Nusantara. Oh thank you Mas Hendrino, thank you banget. Minus Nusantara. Di dalam event tersebut, pastikan ada mie dari Sabang sampai Merauke. Anda ambil samplingnya saja yang Anda suka, itu mie yang dari mana? Misal Anda suka dengan mie dari Jawa Tengah karena manis, karakternya sesuai dengan karakter Anda, atau Anda suka yang dari Jawa Barat, mie Bandungan sana, asin, lebih senang asin, terserah. Nah, yang jadi pertanyaan tadi adalah nih, saya share lagi ya. Nah, ini teman-teman, pertanyaan untuk Tinen, artinya adalah teman-teman cari vendor mie apapun boleh, dimanapun juga boleh, tapi intinya dia yang mewakili mie yang ada, salah satu mie yang ada di dalam event kita. Misal Anda tinggal di domisili Jawa Timur, ada mie Jawa Timur. Nah, itu Anda coba interview secara online. Dalam artian interview secara online itu Anda bisa satu, menghubungi beliaunya melalui WA, melalui kontak jualannya dia, tanya-tanya sambil beli juga nggak apa-apa. Nanti footage dari ketikan Anda waktu interview di WA itu, tanya-tanyanya ringan aja. Jangan ngeliatanin apa, jangan menunjukkan kalau Anda lagi interview beliaunya. Ngobrolan santai aja. Itu sudah saya nilai sebagai interview. Saya masukkan ke dalam poin interview nantinya. Kemudian pertanyaan untuk tenan, kemudian pertanyaan untuk pengunjung. Nah, kalau ini mungkin Anda bisa ngambil nanti dari footage-nya ya. Dari footage-nya langsung di draft aja, di copy draft, nggak apa-apa. Kemudian script host singkat jika dibutuhkan. Kalau enggak ya nggak usah. Gitu ya. Baik, ini ada di sini inti kegiatan kita. Ada saya bagi dua ya. Inti kegiatan satu,
liputan jarak jauh, teman-teman. Analisis konten. Jadi bisa dilakukan dengan cara observasi. Nah, ini cara cara poin pokok pentingnya di sini. Observasi dan kurasi data online. Ini saya namakan sebagai remote coverage. Karena Anda berjarak dan juga harus mengcover tapi apapun yang ada di dalam venue tersebut. Yang pertama, Anda mencari minimal 5 sumber digital tentang Mie Nusantara. Bisa dari artikel, bisa dari apapun ya, Kompas, Detik, Kumparan, dan lain-lain. Nah, untuk itu tadi adalah 5 sumber digital ya, berarti boleh foto, kemudian boleh jepretan orang, dan lain-lain ya. Video liputan dari YouTube, TikTok, IG, Reels, website, atau website dari UMKM Mie Nusantara. Sekali lagi saya garis bawahi, yang nomor satu ini berlaku untuk mie yang saya bilang tadi teman-teman untuk mencari sampling sesuai selera masing-masing tadi. Saya senang mie Jawa Pak, saya kalau gitu mau interview pedagang dekat rumah saya. Nah pedagang ini kebetulan langganan saya mau ngobrol aja Pak lewat WA. Atau saya mau ngobrol sama beliaunya Pak, saya sangat friendly sama beliaunya. Nanti saya videokan Pak, nggak apa-apa. Malah bagus. Intinya Anda mencari mie yang berkarakter sama dengan yang kita punya di event kita, rekan-rekan ya, untuk nomor satu. Kemudian yang nomor dua, memilih satu UMKM mie Nusantara, bebas dari mana saja, untuk dianalisis dan diulas. Nah, nomor dua ini adalah merupakan hasil leburan dari nomor satu yang masih berhubungan. Kalau nomor satu Anda adalah mengambil mie dari Bandung, semisal, ya sudah, nomor satu itu adalah mie Bandung tersebut dianalisis dan diulas. Yang dianalisis apanya? Adalah mie-nya. Semisal mie ini karakternya seperti apa, secara look-nya dia good looking nggak? Atau apapun yang bisa Anda explore dan Anda emphasize di situ ya. Kemudian diulas. Hasil analisisnya dijadikan sebagai ulasan. Anda draft gitu ya. Yang ketiga, melakukan digital interview light. Berarti light itu yang ringan ya, teman-teman ya. Yang tadi saya bilang pertanyaannya bisa dikirim via WA, DM, atau email ke UMKM tersebut. Anda boleh pakai template, yang artinya pertanyaan-pertanyaannya boleh di-generate dengan menggunakan AI. Tapi setelah generate, saya minta tolong dibaca lagi dulu, teman-teman. Karena biasanya generatif AI itu memberikan pertanyaan kurang sesuai juga sih dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita redaksional lagi dulu ya. Yang keempat, misal Anda dikacangin sama yang Anda mau interview, nggak dibales, nanti tetap lampirkan aja bukti screenshotnya kepada saya. Nanti akan tetap saya hitung sebagai poin penyelesaian atau value dari tugas Anda. Nggak apa-apa. Pak, saya WA dari tanggal sekian, nggak dibales sama beliaunya, ya sudah. Karena itu di luar kuasa dan jangkauan Anda. Tapi kalau Anda bisa ketemu langsung, malah lebih bagus. Oke ya. Inti kegiatan satu seperti ini, teman-teman. Lalu, output yang harus dibuat untuk inti kegiatan satu, ingat ya, ini untuk inti kegiatan satu adalah satu mini dokumentari yang seperti saya bilang, 1 sampai 2 menit aja, teman-teman. Jadi menggabungkan footage yang diolah dari internet. Oke ya. Disertakan voiceover yang berisi profil UMKM Mie Nusantara terpilih, jadi yang udah Anda pilih dan Anda analisis dan ulas tadi. Kemudian keunikan mie dari daerah tersebut itu apa? Analisis visual atau branding dari acara BPTIP Asia. Jadi setelah mie-nya, kemudian Anda menganalisis secara visual atau branding dari acara BPTIP Asia. Pak, visual dan branding itu apa maksudnya? Analisis visual, Anda memberikan sebuah enlightenment kepada penonton, memberikan pencerahan tentang, oh ini acara ini bagus sih sebenarnya. Jadi acara ini berusaha untuk memunculkan kembali jenis-jenis mie yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia yang mana selama ini masih terkubur dalam knowledge masing-masing. Kalau nggak ada event kayak gini, ternyata kita tuh nggak tahu ternyata ada mie seenak ini juga ya dari luar daerah di Indonesia. Nah itulah teman-teman ya. Kalau branding itu ya kita menyebutkan Institut Asianya teman-teman. Karena acara tersebut tidak akan held kalau nggak ada Institut Asia. Intinya seperti itu ya. Dan ingat yang ketiga adalah insight pribadi, yaitu apa yang bisa dikembangkan dari penemuan Anda. Intinya gini teman-teman. Analogikan sekarang ya. Ada satu kotak di sebelah kiri Anda, satu kotak di sebelah kanan Anda. Kotak sebelah kiri adalah hasil kerja Anda melalui observasi
dari online tentang momen itu, tentang venue dan event yang sedang berjalan. Kotak sebelah kiri Anda sediakan kosong khusus untuk pengembangan Anda secara pribadi. Kalau dalam kalimat seperti ini contohnya. Dalam event ini, saya sudah mendapatkan banyak sekali insight yang sangat bagus, yang mungkin ke depannya bisa menjadi gambaran bagi generasi muda bahwa ternyata kuliner kita itu sangat beragam. Dan kuliner kita juga memiliki kekuatan melalui ciri khas masing-masing. Nah, itu adalah kotak pertama. Kotak keduanya adalah, saya pun punya pendapat, saya pun punya pikiran secara mandiri bahwa kalau semisal event ini diadakan setahun sekali, nah itu pembeda, ada pembeda ya. Event ini diadakan setahun sekali secara kontinu dan melibatkan tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tapi juga masyarakat luas dan juga adik-adik dari SMA, ini akan memperkuat khasanah budaya Indonesia, yang mana nanti akan memunculkan daya tarik mancanegara bila mana event ini bisa di blow up lebih besar lagi menggunakan sosial media yang tepat sasaran. Beda opini, penguatannya sama. Yang satu berdasarkan data, yang satu berdasarkan pikiran kreatif dan inovatif Anda secara lepas dan luas. That's it, teman-teman ya. Nomor 3. Nah, kedua, sekarang, inti kegiatan kedua. Gampang yang kedua nih ya. Membuat infografis satu halaman. Wah, selesai nih. Pakai Canva, 5 menit kelar. Ya. Isinya adalah asal mie, bahan khas yang digunakan, insight bisnis, atau mungkin dari harganya, segmentasi, atau peluang. Mungkin kalau harga Anda mungkin kesulitan dapat. Kalau nggak dari penjelasan seorang yang interview di video tersebut. Mungkin dari segmentasi dan peluang yang bisa dieksploitasi nanti. Asal mie, bahan khas yang digunakan, insight bisnis melalui segmentasi dan peluang. Yang kedua, bisa langsung templates. Sorry ya, typo. Templates menggunakan Canva. Anda ambil aja. Canva itu kan ada AI-nya juga. Jadi biasanya AI-nya Canva itu yang saya abuse. Saya minta, buatkan saya sebuah infografis untuk peristiwa ini. Buatkan saya sebuah infografis untuk makanan ini. Nah, itu dasar prompt-nya. Prompt lanjutan yang lebih advance adalah, buatkan saya sebuah infografis dengan HD 4K, seperti itu ya. Infografis dengan HD 4K, dengan nuansa atau vibes kartun, yang mana nanti bisa membuat yang lihat itu menjadi senang gitu. Atau kalau nggak senang, biasanya saya buatlah sebuah infografis tentang mie ayam, yang mana bisa membuat yang lihat itu merasa lapar. Nah, itu teman-teman. Nanti muncul dia. Di detail aja, sama. Gunakan micromanagement, kita abuse AI, dia akan nurutin apapun yang kita minta sampai dari sisi tergelap kita. Dalam artian, sisi lain kita ya. Kita mau minta permintaan yang di luar nalar, di luar rasa umum, itu bisa semua dia. Dan dia akan keep rahasia kita. Tenang aja. Oke ya. Giat 1, intinya dibuat video pendek 1-2 menit, teman-teman ya. Giat 2, intinya membuat infografis satu halaman tentang mie daerah tersebut. Nah, inilah teman-teman inti kegiatan kita 1 dan 2, yang mana ini menjadi pungkasan ya, atau menjadi ujung dari pertemuan 1 dan 2 kita pada generatif AI itu. Namun demikian, di sini kita akan berlanjut dan membawa konsep ini sampai nanti ketemu di pertemuan 7. Jadi 1, 2, konsep ini kita godok, kita pelajari, kita mampatkan dalam hati. Ketiga, kita keep dulu. Keempat, kelima, sampai 6 kita keep dulu, karena kita akan belajar materi. Kemudian ke-7 baru kita open lagi. Apa keuntungannya teman-teman? Kenapa kita di 1 dan 2 sudah persiapan ini? Adalah teman-teman nanti di UAS sudah nggak bingung. Ini Anda sudah ngerjakan 80% dari UAS-nya. Udah nggak bingung lagi. Clear nanti, tinggal selesai dengan cepat. Baik teman-teman ya. 1, 2 sudah saya jelaskan. Jadi Anda yang online tetap multimedia sifatnya. Tetap multimedia, tetap liputan, tetap melakukan analisis sama dengan yang di sini. Hanya berbeda metode saja. Untuk value, bobot, dan penilaiannya, tingkat kesulitan, dan sebagainya, semuanya sama, teman-teman. Maka dari itu, saya formulasikan supaya event.
supaya seimbang gitu ya untuk kinerjanya. Oke, teman-teman, ini adalah akhir dari slide saya. Yuk kita diskusi dulu yuk, tanya jawab dulu sebelum nanti kita breakout room untuk sesi selanjutnya. Monggo, Mas dan Mbak semuanya, saya lepas dulu untuk Malam, Pak. share. Halo, selamat malam. Silakan, Iya, Mas Rio. izin bertanya, Pak. Ya, Jadi untuk yang hybrid tadi kan dikasih pilihan untuk bisa ambil footage online ya, lewat Reels, YouTube, Instagram, hmm, supaya kita bisa voice over, tapi tetap perlu wawancara sama penjual asli gitu ya. yes, Kalau misal saya pilih untuk kayak ambil footage-nya secara langsung daripada ambil footage orang, gimana Pak? Jadi dengan toko yang sama, dengan hmm. footage yang sama, dan wawancara dengan toko yang sama gitu Pak. Oh, baik. Sebentar, Mas Rio, saya tanya, domisili di mana ini sekarang? Sekarang di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta. Terus kalau nanti mau mengambil footage yang sama dengan seller yang sama, metodenya gimana? Bisa dideskripsikan mungkin? eh Sebenarnya metodenya kayak food vlogger yang udah banyak dilakukan sama beberapa content creator ya Pak ya. Jadi Mhm. bisa langsung datang ke tempat tersebut, terus dengan Oke. generate tadi hasil dari AI tadi, pertanyaan-pertanyaan yang apa diajukan. Mhm. Jadi wawancara juga bisa dilakukan dengan nggak harus owner tokonya, tapi mungkin sama karyawan dari toko tersebut, gitu Pak. Oh gitu, baik. Oke Mas Rio. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kan kita sebenarnya bukan mencari eh, siapa yang berbicara di situ tentang taste dari sebuah foodnya ya. Tapi yang kita cari kan value-nya ya Mas Rio dan teman-teman ya. Yang kita cari value-nya supaya kita bisa catch tentang makanan tersebut dan kita bisa nge-blow up nih. Ya ujung-ujungnya kita branding juga sih, karena ini kan acaranya Institut Asia, acara kampus kita kan gitu ya. Intinya kita bisa membuat bridge antara value makanan tersebut dengan bumbunya adalah dalam tanda kutip kita tampilkan orang yang berkoneksi dengan makanan tersebut. Entah itu yang masak, entah itu ownernya atau siapapun whatever yang masih terkait dengan hal tersebut. Kita bridging nanti dengan Institut Asia, baru kita brandingkan di belakang. Oke, good question Mas Rio. Jawaban saya boleh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak. You're welcome Mas Rio. Nice question, bagus. Pertanyaan yang mengembangkan sebuah sudut pandang sehingga teman-teman juga dapat insight baru di sini. Ya, yang lain teman-teman, mungkin ada yang mau dibahas dulu, yuk kita diskusi. Mungkin dari kemarin ada yang mau ditanyakan dalam pengerjaan konteks yang kemarin, tas yang pertama, atau belum ada mungkin. Kalau belum ada, mungkin saya mau tanya, yang minggu lalu dan yang minggu lalu belum sempat hadir dan belum punya kelompok siapa rekan-rekan? Mohon angkat tangan pakai virtual aja. Saya mau lihat. Minggu lalu belum dapat kelompok, belum sempat hadir. Siapa aja? Halaman satu, halaman 2. Oke. Ada Mbak Hartina Rahmasari. Kemudian siapa lagi? Saya Pak atas nama Umu Latifah. Namanya siapa? Umu Latifah. Mbak Umu Latifah. Mungkin namanya Eh, bisa di rename ini Mbak Umu. Supaya ini. iya lupa Pak, lupa. Oke. Di rename dulu ya. Nanti saya biar bisa nyatet. Kemarin Mbak Umu Latifah sudah sama Kak Sabita, cuman saya WhatsApp di grup, Kak Sabitanya nggak bales, Kak. Oh gitu. Oke, oke, Iya. sebentar. Oke, sebentar, sebentar. Ini Mbak Sabitanya ada nggak ya? Mbak Sabita ada nggak di sini? izin Pak tadi ke saya. Oh, izin Mbak Desti. Iya. Oke, terima kasih Mbak Desti infonya. Oke, kalau begitu, ini kita punya dua, dua personel ya, Mbak Desti yang masih belum punya tim. Alangkah baiknya kalau berdua ini kita klikkan aja jadi satu, supaya terbentuk satu tim tambahan lagi. Begitu ya, Mbak, siapa tadi? Mbak User? Begitu ya, Mbak User ya? Iya, Pak. Oke, Mbak Hartina, selamat malam. Saya mau komunikasi sebentar dengan Anda. Bisa Selamat apa?
Pak. Oke, baik. Terima kasih sudah merespon. Mbak Artina, Ya, yang artinya saya akan kelompokkan Anda dengan yang barusan saya tunjuk ya. siapa Silakan. Pak? Namanya ini Mbak Umu Latifah. Namanya Umu Latifah. Oh iya. Nah, salam kenal gitu ya. Salam Nanti kenal. Anda akan saya masukkan dalam satu breakout room. Jadi di breakout room itu adalah sebuah ruangan di dalam Zoom yang intinya diciptakan ya bolehlah sambil ngopi-ngopi ya kelas karyawan santai, tapi intinya kita tetap membahas value dan penugasan yang harus kita kerjakan itu tadi. Jadi agenda breakout room hari ini adalah ketika nanti saya masuk ke dalam breakout room Anda sekalian, saya akan mereview dari pekerjaan yang kemarin. Itu Anda siapkan dulu. Jadi dari pekerjaan yang kemarin, saya akan tanyakan, kemudian saya akan berikan respon yang berbeda tiap-tiap tim masing-masing, gitu ya. Oke, Mas Juan Nathanael, silakan kalau mau tanya. Pak, izin bertanya, Pak. Kelompoknya tetap berdua sama yang kayak minggu lalu gitu. Iya, masih tetap berdua dulu sama yang minggu lalu. Nanti kelompok ini nggak akan saya biarkan berdua, tapi nanti saya akan merging hasil merging dasar penetapan merging ini terlihat nanti setelah breakout room kedua ini. Saya akan gandengkan siapa-siapa dengan siapa dari jawaban masing-masing, gitu ya. Oh, berarti untuk hasil kelompok besar itu dari hasil pertemuan 1 dan 2 ini ya, Pak ya? Betul, dari pertemuan satu dan dua. Karena begini, kenapa saya antisipasi seperti ini? Karena penyelesaian, pemahaman, dan pengerjaan tiap-tiap tim itu berbeda-beda. Ada yang paham langsung dikerjakan dan betul. Nah ini ace, bagus banget, top ya. Ada juga yang mengerjakan tapi masih meraba-raba caranya. Kasihan, masih kepingin tahu gimana sih sebenarnya, Pak. Masih butuh bimbingan gitu ya. Kalau yang butuh bimbingan, saya temukan dengan nanti bahkan tim yang belum mengerjakan sama sekali. Nah ini akan jadi problem nanti. Jadi kita pemerataan, mungkin yang sudah ace, sudah bagus, saya akan gandakan dengan yang masih butuh pemahaman supaya pemerataan informasi menjadi jelas nantinya. Begitu Mas Juan, nanti intinya nggak cuma 2 orang, kemungkinan jadi 4 orang lah nanti. Tapi saya lihat dulu kapasitas masing-masing. Baik, setelah Mas Juan, ada lagi? Terima kasih. Oh, ya, sama-sama Mas Juan. Monggo Mbak dan Mas semuanya mau tanya, bebas. Pak, Oh, iya Mbak Intan, silakan. itu acara Minu Santaranya kapan ya, Pak? Acara Nusantara itu ya kebetulan nanti bertepatan dengan UAS kita ya, Mbak Desti ya. Mohon informasi Mbak Desti. Tanggal berapa kira-kira, Pak? Kita UAS itu nanti ya. Januari. Mungkin tanggal sebentar saya cek dulu. Januari tanggal 24 mungkin. Oh, Ya, terima terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih Mbak Desti informasinya. 24 Januari ya, kurang lebih ya. Iya. Oke, Mbak Intan, 24 Januari ya dari Mbak Desti tadi. Kenapa mau datang kah ke Malang, Mbak Intan? Insya Allah mau datang ke sana, Pak. Oh, insya Allah mau datang. Baik, nanti jangan lupa kalau pas di Malang, cari saya, nanti saya guide juga. Saya bantuin dari sana ya. Oke, Mas Juan silakan, lanjutan. Tanya lagi, Pak. Mohon maaf. Ya, Ini misalkan untuk eh, apa namanya kontennya nanti saya sama mungkin ini kan saya domisili di Malang, Pak. Mungkin kalau oke. saya datang langsung ke tempatnya boleh berarti ya? Oh ya sangat boleh banget Mas. Bukan berarti Anda orang online tapi nggak boleh datang ke venue. Ya sangat boleh banget. Pokoknya Boleh. intinya nanti kalau Anda mau datang ya Mbak Intan, Mas Juan dan lain-lain kalau mau datang tetap kontak saya dulu. Nanti Oke, sama-sama kita ke sana. Saya biasanya di BP gitu sih teman-teman saya barengin supaya nggak lost direction. Supaya tetap role-nya tetap jelas gitu. Baru nanti teman-teman udah clear di lapangan, udah saya lepas sambil kontak-kontakan di WA, saya juga mungkin dari atas mengamati. Kan Begawan itu kan tingkat 1, 2, 3 itu apartemen Begawan. Saya akan keliling di situ, monitoring terus. Oh, berarti kalau misalkan saya mengerjakannya nanti setengah AI, setengah untuk hadir untuk shootnya berarti boleh berarti ya, Pak ya? Oh ya boleh, nggak apa-apa. Boleh banget. Oke. Metode pengerjaan saya kembalikan kepada wisdom Anda masing-masing. Karena ada proses kreatif dan inovatif di sini. Itu yang saya hargai. Ya. Jadi saya nggak membatasi. Yang jelas Anda masih bekerja sesuai dengan role yang saya berikan di slide. It's all done. Beres.
Oke, Pak. Terima kasih. Oke, aman, Mas Juan. Ada lagi teman-teman yang lain mau ditanyakan sebelum saya breakout room? Baik, sepertinya silence artinya Anda sudah clear semuanya. Tadi saya lihat ini Mbak Desti sudah nge-share grupnya ya. Siapa-siapa yang berkelompok dengan siapa. Nah, hari ini kita kembali lagi ke ruangan tersebut. Kita berbincang-bincang lagi. Saya akan mampir satu persatu dan usahakan teman-teman kalau disapa temennya satu sama lain ditanggapi. Kemarin saya masuk ada yang kosong, dua-duanya juga. Ya, nggak apa-apa, namanya juga masih pertama. Ini hari kedua, harapan saya semua sudah berubah, karena jobdesk sudah jelas. Mbak Desti, saya mohon dibantu untuk breakout room, nggih. Baik Pak, mau berapa menit Pak waktunya? Untuk breakout room nanti kurang lebih ya, saya intinya mau masuk ke satu-satu gitu Mbak Desti. Satu persatu mau saya datangi, saya minta data sama saya omong-omong dulu sebentar gitu. Oke, kalau saya kasih 40 menit atau 45 Pak, atau 50? Boleh Mbak Desti. Oke, Nanti kalau kurang lebihnya bisa di-extend ya Mbak Desti ya. bisa Pak, bisa. Siap, saya menyesuaikan Mbak Admin aja. Monggo. 60 kalau gitu ya Pak. Kebanyakan. Kebanyakan. Nggak apa-apa. Saya keliling aja nanti. Oke. Nanti kalau sudah saya close aja bisa kok. Siap. Oke. Oke. Baik, saya open ya Pak. Monggo Mbak Desi, terima kasih. Silakan teman-teman bisa join ke roomnya masing-masing. Oke, cek 1 2, cek 1 2. Baik, Mbak Desti, apakah ini semua sudah masuk ke dalam breakout Mbak Desti? Kayaknya masih belum semua ya. Iya Pak, ini masih saya masukkan. Bantu Oh, saya. nggih. Oke, siap. Saya tak masuk dulu satu persatu. Halo Kak Adam dan Kak Trisna. Kak Trisna belum dapat kelompok ya? Iya Kak, belum dapet. Oke, saya masukkan sama Kak Dewi, mau di room 15. Ya, ya Kak. Oke. Kak Rara ada di room 10. Ini Kak Rara Priscilia kan? Halo Kak Rara? Belum, ini masih join di zoomnya, di breakout room masing-masing kelompok. Kak Rara satu kelompok sama siapa? Sama Kak Roni? Oh, Kak Hartina. Oke, Kak Hartina satu kelompok sama Kak Ungu. Kak Adam Albaik belum dapat kelompok. Halo Kak Adam. Oke. Iya. Oke, Mbak Desti. Thank you. Baik teman-teman, breakout room sudah saya cukupkan dulu ya. Karena tadi sudah saya hinggap ke sana kemari dan saya sudah melihat progres dari teman-teman semua. Sepertinya saya nggak ragu bahwa walaupun Anda online, keniatan Anda sudah kelihatan dari sini ya. Dan saya sudah grupkan antara kelompok dengan beberapa tier yang nanti saya akan formulasikan kembali, yang nanti saya informasikan ke Mbak Admin, ke Mbak Desti supaya dibuat grup baru yang fix untuk pengerjaan sampai UAS nanti. Nah, oke teman-teman, dari beberapa tim tadi nggak semua saya bisa masuk karena saya diskusi lama juga dengan beberapa tim tadi, ada yang tanya, kemudian ada yang minta pendapat, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang tim yang belum sempat saya masuk, tapi mau tanya kepada saya mungkin. Masih ada? Ini mau saya closing teman-teman soalnya kelasnya. Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, sepertinya nggak ada ya. Baiklah Mbak Desti, untuk sementara
Masih aman semua rekan-rekan. Nanti ditunggu formulasi tim yang baru dari saya ya Mbak Desti. Untuk kuliah malam ini, saya cukupkan dulu sampai jam 20.30-an. Nanti rekan-rekan bisa keep in touch dengan saya di luar jam kuliah, di jam kerja. Untuk tanya-tanya masalah ini boleh. Oke, thank you ya teman-teman semua ya. Saya happy banget bisa bersama teman-teman dan amazing. Keren-keren semua idenya. Bagus. Thank you Mbak Desti. Saya kembalikan ke Anda. Monggo, silakan di-guide lagi. Baik, terima kasih Pak Ganda. Berarti untuk malam hari ini tidak ada tugas ya Pak? Ada tugas yang di slide itu Mbak ada. Desti. Oh, Iya. baik. Jadi nanti saya infokan untuk pengumpulannya. Baik. Untuk malam ini tugasnya ini kok. Simpel banget. Cuma bikin pertanyaan aja yang dikumpulkan cuman itu. Yang wawancara Oh dengan iya. AI. Ha-ha. Baik Pak. Berarti ini pengumpulannya tetap seperti kelompok kemarin ya Pak? Benar Mbak Desti. Kita lanjutkan aja yang kemarin supaya nggak banyak-banyak room juga untuk tugasnya. Iya. Dan untuk yang belum mengumpulkan emailnya, nanti mengumpulkan lagi di situ Pak? Iya, Atau iya betul. Disusulkan yang belum mengumpulkan email karena itu penting banget untuk mengerjakan dari yang Google ya, LMS yang dari Google itu. baik. Oke, nanti untuk teman-teman yang kemarin kemungkinan belum mengumpulkan tugas bisa mengumpulkan, dan untuk yang tertinggal belum mengumpulkan email bisa langsung chat ke saya biar saya updatekan di Google Form-nya. Oke, baik, terima kasih Pak Ganda untuk pertemuan malam hari ini. Oh ya, Kak Naura? Saya baru ingat ini pertanyaannya. Oh iya, Iya. untuk pengumpulannya yang buat video sama yang infografis tadi, itu dikumpulkan kapan ya, Kak? Oke, saya jawab ya. Yang Iya. untuk video dan infografis, video pastinya dikumpulkan nanti pada saat UAS. Jadi kita prepare-nya sekarang, oke ya? Oh Kalau iya, iya, iya. yang infografis, teman-teman boleh bisa ngerjakan mulai sekarang. Jadi ambil random sampling mie dari mana, karena mie itu kan pasti wilayahnya ada di acara kita nanti. Semisal nanti nggak sama mie-nya, kita tinggal swap produknya aja. Tapi deskripsi dan juga keterangannya kita tinggal sesuaikan aja. Jangan rubah apapun lagi, biar nggak sulit. Untuk yang infografisnya juga hari pas UAS atau minggu depan? Boleh. Minggu depan boleh, pas UAS boleh. Khusus infografis sifatnya hybrid, fleksibel. Oh iya. Berarti ini nanti dikumpulkan ya pertanyaan yang AI itu ya? Yang AI dulu. Yang atas itu ya, ya Mbak Naura ya. Oke. Ya, baik, Pak. Mm-mm. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Mbak Naura. Mas Nathan, gimana? Pertanyaan, Pak. Untuk suara saya ada kan, Pak? Dia dengar. Oke. Untuk infografis berarti kayak contoh fotonya aja. Kayak foto mie-nya sama foto shoot-nya. Infografis itu cukup foto produknya aja Mas Nathan. Biasanya infografis kalau kita buat dari Canva, itu foto mie-nya di tengah, kiri kanan atas bawahnya itu ada tulisan-tulisan yang menarik yang memberikan informasi tentang mie-nya tersebut. Cuman satu slide aja, kecil gitu aja nggak masalah. Itu namanya juga infografis. Gitu ya Mas Nathan ya? Oke, siap, Pak. Oke. Anyone else, teman-teman? Oke, clear enough. Thank you. Mbak Desti, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih untuk materinya malam hari ini ya Pak. Dan untuk teman-teman sekalian, terima kasih untuk antusiasnya malam hari ini. Semoga ilmu malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk tugas, link akan saya share besok, paling lambat besok siang. Semoga tidak lupa. Oke, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan malam hari ini. Jangan lupa mengisi link review perkuliahan malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak Kanda. You're Makasih Pak Ganda, welcome. makasih Mbak Desti. Selamat Terima malam, kasih. selamat beristirahat. Selamat malam. Oke Mbak Desti, saya keluar ya. Terima Baik kasih Mbak Desti. Pak, terima kasih Pak Ganda.